Saudara, berbicara mengenai permasalahan hidup memang tidak ada habisnya. Kita sebagai manusia selalu aja ada masalah yang datang bertubi-tubi. Lalu bagaimana kita bisa menghadapi permasalahan hidup itu? Terkadang kita suka bingung atau kita merasa putus asa. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi persoalan hidup ini? Dan salah satu caranya yaitu menghadapi permasalahan hidup dengan cinta kasih. Tetapi cinta kasih yang seperti apa yang harus kita berikan atau kita dapatkan untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita. Oleh karena itu, tema hari ini yaitu menghadapi permasalahan hidup dengan cinta kasih. Saudara-saudari, firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang berikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat. Mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, Senin sampai Sabtu, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Minggu, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Selamat datang kembali di Inovator bersama saya, Rizky Nugraha. Inilah 3 topik utama paling menarik yang akan kami sajikan untuk pekan ini. Program acara yang menghadirkan inovasi-inovasi cerdas seputar dunia sains, teknologi, lingkungan, dan gaya hidup. Jendela Dunia, Inovator. Setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman suku, budaya, agama, semuanya yang berada di Indonesia ini. Dalam konsep RPJMN 2020-2024. Kan kalau Pak Dirjen ini seorang profesor, ya. Jadi bahasanya kadang-kala kita ini sulit mengerti. Iya kan? Jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap selalu di Mimbar Agama Kristen.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Mimbar Agama Katolik. Persoalan hidup memang tak ada habisnya. Lalu bagaimana kita harus menyelesaikan permasalahan hidup kita ini? Dengan salah satu caranya yaitu cinta kasih. Oleh karena itu kita langsung saja mendengarkan ini dia pemaparan dari Romo Stanislaus Suto Panitro Projo. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya mau bicara mengenai menyelesaikan semua masalah dengan cinta kasih. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 13, Kristus mengatakan, tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta kasih seseorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Hanya oleh cinta kasih, orang akan mengenal dirinya dan mengenal sesamanya, dan itu akan memberikan damai serta kesukacita bagi dirinya maupun sesamanya. Saya mau memulai karena meskipun semua orang tahu cinta kasih, tetapi pengertian secara hakiki kadang-kadang bisa berbeda. Seharusnya itu sama. Maka saya mau memulai dari keadaan kita manusia. Manusia itu jati dirinya terdiri dari dua unsur yang berlawanan, yaitu pribadi yang rohani dan tubuh yang jasmani. Ini sebenarnya merupakan suatu paradoks, dan ini yang sangat mempersulit kita. Maka juga dikatakan manusia itu paling pelik dan paling sulit untuk difahami, karena di dalam dirinya penuh dengan paradoks-paradoks sebenarnya. Menjadi ekstrim mudah, tetapi menjadi bijak yang menggunakan dan memperhatikan dua unsur yang berlawanan, itu kebijaksanaan yang dihargai dan berkenan pada Allah. Maka kita harus berusaha untuk menjadi orang yang bijaksana. Itu saya kira memperhatikan supaya kehidupan kita itu menjadi seimbang. Maka saya mau memulai dengan manusia itu sendiri, yang tadi saya katakan adalah penuh dengan paradoks. Dimulai dengan pribadi yang rohani. Dorongan rohani itu adalah akal budi dan hati nurani, juga dengan kebebasan sebenarnya. Tetapi dorongan tubuh itu yang disebut nafsu, dan itu berbeda sekali. Dorongan mau tahu dan mau mencintai, itulah dorongan rohani. Mencintai apa yang diketahui, yang ditangkap dengan benar dan baik, itu yang dicintai. Tetapi nafsu berbeda. Nafsu itu mau mencari yang menyenangkan, yang memberi kenikmatan, yang memberi kepuasan. Dan kalau dia menemukan yang memberi kenikmatan dan kepuasan, lalu dia mau menguasai, mau memiliki itu. Dan ini bertolak belakang dengan dorongan rohani yang mau mencari kebaikan dan kebenaran, lalu dia mau menyerahkan diri kepada kebenaran dan kebaikan itu. Nah, inilah manusia. Maka sebenarnya
yang disebut cinta kasih. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes tadi yang saya petik, yaitu tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta yang memberikan dirinya kepada orang yang dicintai, sahabat-sahabatnya. Hanya dengan cinta kasih, semua persoalan itu akan bisa diselesaikan dengan baik dan dengan benar. Pandemi COVID-19 berdampak pada berubahnya tatanan sosial di masyarakat. Pemerintah berupaya mengerahkan segala sumber daya dalam menangani wabah dunia ini. Perkembangan informasi penanganan COVID-19 kami sajikan dalam Info COVID-19 terkini. Setiap hari, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rangkaian peristiwa politik, hukum, sosial, dan ekonomi yang terjadi sepanjang hari kami sajikan untuk Anda. Saudara Klik Indonesia Petang kembali hadir menjumpai Anda. Dilengkapi dengan wawancara narasumber kompeten. Kalau kita lihat undang-undang, kita akan masalah yang merupakan kedatangan tahap capaian vaksin. Klik Indonesia Petang, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Mimbar Agama Katolik. Tadi kita barusan saja mendengarkan pemaparan dari Romo Suto. Nah, sekarang waktunya kita untuk langsung berbincang-bincang, bertanya langsung ke Romo Suto bagaimana menghadapi persoalan hidup dengan cinta kasih. Nah, Romo, di sini Jesse ingin bertanya ya, apa arti cinta kasih itu sendiri menurut pandangan agama Katolik? Pengertian cinta kasih itu harusnya sama bagi semua orang, yaitu kita mencintai yang baik dan yang benar. Kita memberikan diri kita kepada kebaikan dan kebenaran. Itulah sebenarnya cinta kasih. Tetapi pada kenyataannya banyak orang mengartikan mencintai itu memiliki. Tetapi mencintai itu memberikan dirinya kepada yang dicintai karena kebenaran dan kebaikannya. Inilah sebenarnya cinta kasih yang benar itu. Karena kita punya tubuh yang mau menguasai dan mau memiliki apa yang menyenangkan, lalu mengartikan cinta itu seolah-olah mau menguasai dan memiliki yang dicintai. Kalau mempersiapkan misalnya saja perkawinan, saya selalu bertanya, apa yang menyebabkan kamu menikah dengan dia? Jawabmu harus benar. Dan ternyata banyak yang hanya karena kita cocok, saya mengatakan itu kurang. Jawaban yang paling utama kalau kamu mau menikah dengan dia adalah kamu mencintai dia dan dia mencintai kamu. Akhirnya mereka bisa mengatakan. Tetapi kalau kamu mencintai, jangan mengatakan bahwa dia milikku. Tetapi kamu harus bisa rendah hati. Saya menjadi milik dia. Kita tidak bisa mengenal diri kita dari kaca. Apakah kita akan melihat diri kita itu hanya dari kaca? Tidak. Kita memberikan diri kita dari apa yang kita perbuat, dari apa yang kita pikirkan, dan kita ungkapkan di dalam perbuatan atau pembicaraan. Disitulah sebenarnya kita ini mengungkapkan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Lalu kita bisa mengenal, inilah aku.
Lalu Romo, di sini juga tertarik nih ya, kita bertanya bahwa cinta kasih dapat menyelesaikan persoalan hidup. Tetapi kan persoalan hidup itu beragam, Romo. Lalu bagaimana cinta kasih ini dapat menyelesaikan persoalan hidup manusia yang beragam ini? Sebagai pribadi yang rohani, kita itu mencari kebaikan dan kebenaran. Dan kita mau menyerahkan diri kepada kebenaran dan kebaikan, supaya kita ini menjadi pribadi yang bermartabat. Inilah sebenarnya inti daripada cinta kasih itu. Tetapi karena kita punya tubuh, akhirnya kita mencari yang menyenangkan saja, yang memberi kepuasan. Nah, disinilah antara mencintai dan sayang menjadi kabur. Seolah-olah mencintai itu memiliki. Tetapi mari kita coba bertanya kepada diri sendiri, kita merenungkan. Ada 2 pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, apakah saya sungguh mencintai diri saya, kenal kebaikan dan kebenarannya? Ataukah saya mencintai diri kita yang sebenarnya tidak kita kenal? Semua persoalan itu akan bisa kita selesaikan dengan baik kalau itu kita selesaikan dengan cinta kasih. Apa yang diajarkan Kristus kepada kita di dalam hal ini? Kristus mengatakan, kamu harus jadi sempurna. Kamu jangan hanya baik kepada orang yang baik kepadamu. Itu pun orang jahat juga berbuat seperti itu. Kamu menjadi orang baik dan orang benar. Maka kamu harus baik kepada siapapun. Bahkan juga yang membenci kamu pun, kamu harus baik kepada dia. Dan itu diungkapkan dengan bentuk yang lahiriah. Yesus mengatakan, kalau kamu tampar pipi kirimu, berikanlah pipi kanan. Itulah sebenarnya cinta kasih kepada kita. Maka Yesus mengatakan, kamu harus seperti Tuhan, sempurna. Tuhan itu baik kepada manusia yang mengkhianati Tuhan, yang berdosa. Dan Tuhan tetap mau menolong manusia, menyelamatkan manusia. Demikian pula kita seharusnya, kalau kita mencintai sesama, kita pun harus berbuat seperti itu. Dan itulah manusia yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Di tengah melonjaknya kasus COVID-19 dan ancaman varian baru yang semakin ganas, ini saatnya kita bersama saling menjaga diri, mengencangkan protokol kesehatan. Ingat, selalu gunakan masker. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. menjaga jarak minimal 1 meter. Menghindari kerumunan. Membatasi mobilitas dengan di rumah saja. Mendukung serbuan vaksinasi nasional. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena kita peduli. Membantu pemerintah melawan pandemi COVID-19 agar Indonesia segera pulih. Rangkaian peristiwa politik, hukum, sosial, dan ekonomi yang terjadi sepanjang hari kami sajikan untuk Anda. Saudara Klik Indonesia Petang kembali hadir menjumpai Anda. Dilengkapi dengan wawancara narasumber kompeten. Kalau kita lihat undang-undang, kita akan masalah Yang merupakan kedatangan tahap untuk capaian vaksin. Klik Indonesia Petang, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ini dia. Semua persoalan sebesar apapun, kalau diselesaikan dengan cinta kasih, itu pasti
akan terselesaikan dengan baik, dengan damai, dan dengan sukacita. Maka saudara-saudara yang terkasih, coba kita sekarang itu melihat realita kehidupan kita yang ada. Bagaimana kita itu menerapkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ambil sekarang ini yang jelas. Kita ini di dalam masa pandemi yang sudah cukup lama. Padahal situasi ini menyebabkan kita banyak orang itu menjadi jenuh. Bahkan tidak jarang menjadi stres. Kita mengenal apa itu puasa. Dan puasa itu bagi agama apapun merupakan suatu ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu berkenan pada Tuhan. Tetapi apa artinya puasa? Tidak lain daripada puasa itu mengendalikan, mengatur diri kita sendiri. Bukan menuruti hawa nafsu yang ada pada diri kita. Justru puasa mengendalikan nafsu supaya nafsu kita tidak liar. Fungsi nafsu manusia justru harus merupakan pengungkapan cinta kasih yang benar, yang baik. Kalau begitu, maka kita akan menjadi manusia yang sungguh bermartabat. Semoga renungan pada hari ini sungguh berguna bagi bangsa dan negara kita yang mengalami banyak masalah, persoalan yang harus diselesaikan. Marilah kita bersama-sama memohon dari Tuhan berkat Allah yang Maha Kuasa. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa melimpahkan karunia-Nya dan berkat-Nya kepada kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baru saja tadi kita menyaksikan kesimpulan dari Romo Stanislaus Suto Panitro Projo atau yang sering kita sebut Romo Suto. Oleh karena itu untuk para pemirsa yang di rumah jangan lupa mematuhi protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, memakai masker dan menjauhi kerumunan, dan jangan lupa juga mencuci tangan dan mengurangi mobilitas. Oleh karena itu saya Jessie Wong mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di Mimbar Agama Katolik berikutnya.